Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah insyaallah. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya dan dalam keberkahan hidup, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melanjutkan hadis sani, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Ini hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin ittala alaina rajulun. Ketika Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, sedang duduk-duduk lah, cangkruan. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ittala alaina rajulun. Pada suatu hari kok tiba-tiba datang laki-laki. Datang seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi. Yang bajunya itu banget putih, yang pakai baju putih, yang serba putih. Putih banget. Syadidus sawadi sya'ari. Rambutnya banget hitamnya. La yura alaihi atharus safari. Dan tidak ada tanda-tanda kalau dia itu dalam perjalanan jauh. Nggak kelihatan, mungkin tiba-tiba ada gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan orang-orang situ nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal siapa dia, nggak ada yang kenal gitu. Tiba-tiba laki-laki itu datang dengan baju serba putih, rambut yang sangat hitam, nggak ada tanda-tanda dia perjalanan jauh, tiba-tiba datang. Lah, hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan orang itu meletakkan lututnya, itu berhadapan dengan lututnya Rasulullah, dihadapkan, dan meletakkan tangannya di atas lutut Rasulullah. Tangannya diletakkan begini, lalu berkata orang itu, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Akhbirni anil Islam. Apa sih hakikatnya Islam ya Muhammad?" Begitu. Faqala, maka berkata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Islam adalah meyakini, Islam adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, dan aku atau Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammadnya, adalah utusan Allah. Wa tuqimas salat, dan mendirikan salat. Wa ta'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berangkat haji di Mekah Al-Mukarramah bila mampu. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa ketika orang itu bertanya, akhbirni anil Islam, bertanya pada Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam yang pertama syahadat, lalu menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berangkat haji jika mampu. Qala, maka berkata, laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, sodakta. Nah, berkata sodakta, pancen bener panjenengan, sampean bener ya Rasulullah, bener kata orang itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar heran. Orang yang di situ pada heran, loh, dia yang nanya, loh kok dia yang membenarkan? Kan lucu ya, ada orang nanya, kita jawab, dia membenarkan. Nah, makanya sahabat juga heran. Tiba-tiba qala, berkata lagi, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Minta dikabarkan tentang iman.
Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang 4 ada Taurat. Kalau di kitab Aqidatul Awam itu ada Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairim ala. Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Taurat untuk Nabi Musa, dan Al-Quranul Karim untuk Nabi Muhammad SAW. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan kitab-kitabnya. Kalau dalam Aqidatul Awam, kitab yang wajib, Rasul yang wajib diketahui secara rinci itu ada 25. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris, wa Nuhun, Huduma, Soleh, wa Ibrahim. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. 25 secara rinci. Tapi secara jumlah kita harus mengetahui bahwa jumlah daripada Rasul itu ada 315. Ada yang 315, ada yang 313. Nah, gitu. Perbedaan pendapat. Cuman yang diikuti biasanya 315. Wal yaumil akhir. Dan beriman kepada hari akhir. Nanti itu akan ada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Kepada takdir-takdir Allah. Entah itu takdir baik atau takdir buruk, kita harus beriman kepada takdir. Kita beriman kepada Allah. Qala sodaqta. Orang itu berkata, benar jenengan ya Rasulullah. Qala berkata lagi, fa akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Tadi Islam, iman, sekarang ihsan. Apa itu ihsan gitu. Qala, maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yuk, hendaklah kamu itu beribadah seakan-akan Allah, kamu itu melihat Allah. Hendaklah kamu beribadah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau tak mampu, ya yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu konsep ihsan. Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak mampu, ya yakinlah kalau Allah melihat kita. Ada hikayat seorang kiai yang memberikan sembara kepada santri, 3 orang santrinya, untuk menyembelih hewan. Dikumpulkanlah 3 santri oleh kiainya. Santri, sini. Saya kasih tantangan, yang menang saya kasih hadiah. Apa kiai? Besok nanti kamu ambil tuh ayam 3, kamu sembelih dimanapun tempat yang nggak ada satupun yang melihat. Nggak ada yang melihat. Siapapun. Gampang ya. Ada yang ngomong, gampang ya. Paling ngumpetan aja. Nah, besok kesini. Bawa hasil sembelihan kamu. Nah, akhirnya mereka pulang. Berpikir, di mana saya mau menyembelih ayam. Yang santri satunya, saya mau menyembelih di kamar. Nggak ada yang melihat di kamar. Pastikan tidak ada yang melihat. Sembelih di kamar. Yang kedua bingung. Di mana? Di kamar mandi sajalah. Di kamar mandi kan nggak ada yang lihat. Dia menyembelih dia. Di kamar mandi itu. Sembelih. Ayamnya disembelih. Lalu yang ketiga bingung. Mau menyembelih di mana? Saya di tempat sana, sini nggak ada. Sampai tiba waktunya, dipanggil oleh kiainya. Kiainya pengen lihat. Santri, mana lihat? Siapa yang bisa menyembelih tanpa ada yang melihat? Satu santri, saya kiai. Kamu menyembelih di mana? Saya menyembelih di kamar kiai. Nggak ada yang melihat satupun. Saya sudah pastikan. Yakin nggak ada yang lihat? Yakin kiai. Nggak ada yang lihat satupun, nggak ada. Saya sudah pastikan semua orang tidur, nggak ada yang lihat. Oke, bagus. Satunya, di mana kamu menyembelih? Saya menyembelih di kamar mandi kiai. Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Yakin saya kiai. Nggak ada yang melihat satupun.
Ya udah, nggak dengar. Satunya dengan diam dia memegang ayam itu, belum dia apa-apakan. Ditanya oleh kiainya, ngapa? Kok belum disembeli ayamnya? Kamu nggak bisa? Kata orang itu, nggak bisa kiai. Saya sudah nyari tempat dimanapun. Walaupun nggak ada orang yang ngelihat kiai. Saya yakin Allah itu ngelihat kiai. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa menjalani perintah itu. Maka saya bawa ayam dalam keadaan hidup-hidup. Lalu kiainya menjawab, nah ini yang benar, kata kiainya. Jadi yang ayamnya nggak disembelih menjadi pada hadiah. Karena memang tidak ada tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun. Jadi yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Maka dalam konsep ihsan, sebelumnya dari hikayat itu bisa kita dapati bahwa dimanapun kita bersembunyi, Allah pasti melihat kita. Yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Maka konsep ihsan di sini, hendaknya kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu, seakan-akan Allah melihat kita. Gitu. Qala, terus orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anisa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Tentang kiamat, intinya kan tentang kiamat. Qala, maka berkata sahabat Rasulullah, ma mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah berkata, kan yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dalam maksud kamu lebih tahu. Gitu kata Rasulullah. Terus berkata lagi orang itu, qala fa akhbirni an amaratiha. Qala, terus apa? Kabarkanlah kepadaku, kasih tahu tentang tanda-tanda daripada kiamat itu. Baru qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Lalu Rasul berkata bahwa ketika budak melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan tuannya, budak melahirkan tuan, ya itulah pembantu melahirkan anak majikannya, gitu. Wa antara, dan ketika dilihat wa antara al-hufatal urata, orang-orang yang bajunya compang-camping, orang yang al-alah, orang yang pada fakir, ria'asa, orang yang mengangun kambing. Ketika kamu melihat orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang pakai pakaian compang-camping, yang dia memelihara kambing, yatatawaluna fil bunyat, itu pada berlomba-lomba kemewahan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang bagus-bagus. Ketika kamu melihat orang-orang yang miskin, yang fakir, yang dia bajunya compang-camping, sering mengembala kambing, sekarang menjadi kaya raya, berlomba-lomba membangun tinggi gedung bercakar langit. Nah, kita lihat orang Dubai, dulunya pengembala, sekarang kaya raya, punya minyak, kaya raya, dia membangun gedung-gedung tinggi. Nah, itu. Ketika melihat pertama budak melahirkan majikannya, yang kedua orang yang miskin, bajunya compang-camping, pengembala kambing, tiba-tiba kaya dan membangun gedung-gedung, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Itulah tanda-tanda kiamat. Summan talaqa walabithu maliyan. Maka orang tadi pergi. Maka orang tersebut pergi meninggalkan Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar diam. Sayyidina Umar diam sejenak. Lalu saat itu qala Rasulullah berkata, ya Umar, atadri manisail. Hei Umar, tahu nggak kamu tadi siapa yang bertanya? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar berkata,
Allah dan Rasulnya lebih tahu, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajar tentang agamamu. Jadi yang dari tadi itu yang pantas Sayyidina Umar, loh wong iki takon kok bener ke? Orang ini nanya dijawab kok malah membenarkan. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat terkait agamanya. Dari hadis Jibril kita simpulkan bahwa isi kandungan yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah Islam, rukun Islam. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Itu 3 poin utama yang menjadi pondasi atau menjadi pokok-pokok dasar dalam beragama. Dan konsep inilah juga yang dipakai oleh orang-orang aswaj, orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita harus tahu dan faham betul terkait dengan Islam, iman, dan ihsan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.